Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan tool Navigat untuk manajemen database. Yang pertama, cara menginstal Navigat. Di sini ada dua file, setup dan patch. Untuk instalasi pertama kali kita buka setup.exe. Kemudian klik next. I accept the agreement. Next. Kemudian kita next, install. Oke, sampai klik di sini, klik tombol finish. Setelah itu langkah selanjutnya kita buka file path. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik tombol ini, tombol kepala sebelah kiri ya. Klik sampai di sini muncul tulisan OK. Cek. Setelah itu kita close. Sampai di sini instalasi Navigat telah berhasil. Kemudian kita coba buka aplikasi yang sudah diinstal. Di sini ada tombol Navigat Exe ya, atau ini Navigat Premium, sama saja ini. Kita double klik. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat connection ya. Koneksi ini kita klik, di sini ada pilihan 5 jenis database, ada MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, sama SQL Server. Kita pilih MySQL. Kemudian kita isi parameter yang ada, mulai dari connection name. Misalnya gini, kita kasih nama koneksi lokal host, berarti koneksi ke komputer kita. Kemudian di sini host name atau IP address, kita ketikkan alamat IP yang akan kita tuju. Di sini karena yang akan dituju adalah komputer sendiri atau localhost, maka ditulis localhost. Kemudian portnya, defaultnya dari MySQL itu adalah 3306. Kemudian username itu defaultnya adalah root dan passwordnya kosong. Tentu ini sudah sesuai dengan user bawaan MySQL pada aplikasi SAM yang kita install. Selanjutnya kita klik tombol test connection. Kalau sudah muncul connection successful, berarti koneksi sudah berhasil. Kita klik OK, kemudian OK. Nah, di sini untuk melihat hasil koneksi ini bisa kita double klik. Oke, di sini akan tampil semua database MySQL yang ada di komputer kita ya, localhost. Oke, sekarang bagaimana cara membuat database? Untuk membuat database bisa kita melalui koneksi yang sudah dibuat ini, klik kanan, kemudian klik new database. Oke, kemudian kita coba misalnya membuat DB Navigat ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul database DB Navigat. Kita double klik. Selanjutnya bagaimana cara membuat apa itu table ya. Di sini kita mengarah ke table ya. Masih kosong, belum ada tabelnya. Selanjutnya kita klik new table, atau bisa klik kanan di sini, pilih new table. Nah, misalnya kita membuat database barang ya. Di sini ID barang. Misalnya tipenya kemudian integer ya.
kemudian di length ini integer kita biarkan, kemudian misalnya ID barang ini kita buat auto increment, berarti klik auto increment yang bawah ini, kemudian karena auto increment harus primary key, kita klik tombol primary key. Oke, kemudian nama barang ini varchar, lengthnya misalnya 100, kemudian harga beli ini number kita buat double, kemudian harga jual sama double, stok kita buat integer, nah misalnya seperti ini, kemudian simpan, kasih nama tabel barang. Oke, selesai. Jadi ini sudah ada satu tabel barang. Untuk membuka kita bisa langsung double klik dan langsung mengisi. Misalnya di sini nama barangnya roti, ya. Harga beli, harga jual, stoknya masih 10. Nah, seperti ini. Di sini nomor yang ID barang akan digenerate secara otomatis. Kita coba satu lagi. Oke, 20.000. Stoknya masih 20. Oke, demikian cara membuat tabel melalui Navigat. Selanjutnya, bagaimana cara membuat koneksi dengan akun hosting mahasiswa, ya, akun hosting mahasiswa. Oke, kita coba buka browser, kemudian kita buka server FTI, ya. Oke, di sini kita sudah login, anggap saja sudah login ke akun masing-masing. Di sini saya mencoba sebagai contoh adalah akun mahasiswa.blog.unwaha.ac.id. Sampai di sini, kemudian kita klik tombol edit database, ya. Di sini ada 3 database. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengakses database yang ada di server ini, yang ada di hosting ini. Langkah yang perlu kita persiapkan untuk agar database yang ada di sini bisa diakses yaitu mengatur remote host, ya. Remote host. Oke. Di sini allowed host for MariaDB agar bisa diakses dari mana saja, ya. Di sini localhost kita ganti menjadi wildcard-nya kita ganti menjadi persen, ya. Persen itu mewakili seluruh alamat IP. Nah, kemudian kita klik tombol save. Oke, kemudian kita kembali ke Navigat, ya. Di sini koneksi yang pertama tadi kita tutup dulu, close connection. Kemudian kita bikin koneksi baru, connection, kemudian MySQL. Selanjutnya kita kasih nama misalnya koneksi hosting. Kemudian host atau IP address-nya kita isi server fti.unwaha.ac.id atau Anda isi alamat blog Anda juga tidak masalah. Misalnya ini mahasiswa.unwaha.ac.id atau alamat blog Anda. Kemudian portnya tetap 3306. Username ini diisi sama dengan username pada saat kita login di virtualmin ini, ya, di hosting ini. Ya, contohnya ini FTI. Kemudian passwordnya juga kita isi sesuai dengan password database yang ada di hosting.
Oke. Untuk uji ceknya kita klik tombol test connection. Nah, connection successful. Oke, kemudian oke. Di sini sudah ada dua koneksi, ya, koneksi hosting dan koneksi localhost. Sekarang kita buka koneksi hosting. Double klik. Nah, di sini akan muncul database yang ada di hosting. Ya, ini kalau kita lihat, ya. Kita lihat ini ada 3 ya, FTI 2021, FTI 2021 akademik, WordPress ya. Nah, ini kita buka, belum ada tabelnya. Kemudian akademik belum ada tabelnya. Kemudian yang WordPress, nah ini sudah ada tabelnya. Ini tabel bawaan dari aplikasi web WordPress ya. Nah, bisa kita lihat di sini, bisa kita buka hasilnya. Kalau kita merubah dari sini juga bisa. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membuat database di sini? Ya. Untuk membuat database kita akan coba ya. Misalnya seperti yang kita lakukan di koneksi localhost tadi, klik kanan, new database. Kemudian kita ketikkan misalnya DB mahasiswa. Coba. Oke. Nah, di sini muncul tulisan access denied for user FTI 2021. Ini artinya user yang kita gunakan untuk akses database ke hosting tidak diperkenankan untuk membuat database. Sehingga bagaimana cara membuat database-nya? Database tetap dibuat menggunakan atau melalui hosting ini. Kita akan coba dari tombol create a new database. Selanjutnya kita kasih nama misalnya DB apa tadi, mahasiswa, kemudian coba, kemudian create. Oke, kita coba, sudah jadi DB mahasiswa underscore coba. Selanjutnya kita kembali ke Navigat. Kita akan melakukan refresh di koneksi ini, klik kanan, kemudian refresh. Nah, sudah muncul DB mahasiswa coba. Nah, sekarang kita akan bikin tabel dari sini ya. New table, misalnya mahasiswa, ID, NIM, nama, alamat. Nah, misalnya varchar 15 150, alamat 100 atau 200 ya. NIM-nya primary key. Oke, kita simpan dengan nama mahasiswa. Oke. Nah, untuk membuat tabelnya bisa dilakukan dari Navigat. Dari sini bisa disimpulkan ya bahwa Navigat ini penggunaannya cukup praktis, kemudian dia bisa dipakai untuk memanajemen atau membuat database yang ada di hosting ya. Tidak hanya di localhost seperti PHP MyAdmin. Oke. Lalu sekarang bagaimana cara menghapus database? Caranya sama ya. Ini klik kanan, kemudian delete table. Nah, maka tabelnya akan terhapus. Kemudian bagaimana cara membackup database? Ya. Misalnya di sini database FTI 2021 WordPress akan saya backup ya. Caranya kita buka, kemudian klik kanan di sini. Selanjutnya dump SQL file, kemudian structure and data. Structure and data ini berarti dia akan membackup struktur tabel yang ada plus datanya. Kalau struktur only berarti dia akan membackup strukturnya saja. Kita pilih structure and data. Selanjutnya kita beri nama, misalnya ini FTI 2021 WordPress SQL. Kita klik tombol save. Dia akan melakukan dumping atau proses backup ya. Kita tunggu. Oke, selesai. Kita close. Selanjutnya saya akan menaruh hasil backup tadi di database DB mahasiswa coba.
Yang di sini masih kosong, caranya klik kanan di sini, kemudian execute SQL file. Selanjutnya kita pilih file yang sudah kita backup tadi, namanya FTI 2001 WordPress. Klik, kemudian open. Selanjutnya klik tombol start. Oke, selesai. Close. Kemudian kita refresh di sini. Klik kanan, refresh. Maka tabel yang hasil backupan atau hasil restore ke sini tadi sudah berhasil, sudah muncul. Ya. Nah, ini lebih mudah, lebih praktis ketika kita menggunakan Navigate. Oke, demikian tutorial terkait dengan aplikasi Navigate untuk manajemen database. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.